Selamat pagi. Jadi karena hari ini hari libur ya, sehingga saya coba berikan video pengantar untuk perancangan tapak minggu ke-13, yaitu mengenai konsep utilitas kawasan. Jadi nanti di akhir penjelasan akan ada tugas dan teman-teman nanti akan kita coba membuat desain. Jadi kalian coba mendesain bagaimana konsep utilitas kawasan yang ada di dalam tapak kalian masing-masing itu terkait infrastruktur dan drainasenya seperti apa. Tuh. Untuk infrastruktur kita bisa melihat bahwa utilitas yaitu infrastruktur yang ada di dalam kawasan ini adalah kebutuhan dasar fisik, pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk aktivitas yang ada di dalam site kalian gitu. Utilitas yang ada di dalam kawasan ini terkait mata kuliah yang sedang kita jalankan ini ya, perancangan tapak yaitu rumah Pak Lurah, meliputi akses jalan, kemudian ada juga jaringan listrik, termasuk di dalamnya titik-titik lampu gitu kalau ada lampu taman. Kemudian juga termasuk jaringan air bersih yang ada di dalam site, kemudian persampahan, lalu ada pelimbahan juga harus kita pikirkan skemanya ya, yaitu di mana kalian meletakkan tinja atau limbah padat gitu ya, dan mungkin nanti kalau ada tambahan juga dipikirkan mengenai jaringan telekomunikasi termasuk internet atau wifi. Jadi ini mengenai infrastruktur. Kemudian ini bahasan mengenai konsep akses jalan. Beberapa hal yang bisa kita jadikan pertimbangan adalah bagaimana pencapaian ke dalam site, kemudian bagaimana bentuk jalan yang ada di luar dan di dalam site itu sendiri. Jadi coba kalian masukkan ke dalam konsep gitu ya, apakah bentuk jalannya dia lurus atau tajam gitu ya, atau justru dia lengkungnya itu dinamis gitu, dinamis atau tidak lurus. Kemudian dari material apa gitu akses jalannya ini, lalu di situ apakah ada ramp atau ada tanjakan gitu, itu juga dimasukkan di dalam konsep. Contohnya di gambar samping ini ya, kita lihat di situ kan ada jalannya juga melingkar gitu ya. Kemudian dari jalan melingkar dia mungkin ada ramp, ada tanjakan dan seterusnya sampai naik ke atas. Lalu terakhir, apakah ada di situ juga titik-titik pemberhentian atau nodes. Jadi titik pemberhentian ini juga silakan nanti dimasukkan di dalam konsep akses jalan. Lalu setelah akses jalan, di dalam utilitas juga ada jaringan listrik ya. Ini yang bisa kita jadikan pertimbangan adalah apakah di dalam site kalian hanya menggunakan jaringan distribusi kota gitu dari PLN, atau di situ juga ada sumber tenaga listrik alternatif gitu. Misalnya saja kalian masukkan di situ ada solar panel gitu ya, seperti contoh di gambar ini ada kincir angin dan seterusnya. Itu juga silakan dimasukkan di dalam konsep utilitas. Kemudian di mana peletakan titik-titik lampu di dalam site-nya, lalu masih di situ stop kontaknya kalau ada gitu di mana. Kemudian MCB atau main circuit box-nya itu ada di mana gitu. Jadi setelah nyambung dari PLN kan biasanya ada dari gardu dia kemana ya, lalu itu dimasukkan di NCB dulu sebelum didistribusi ke seluruh site. Nah itu juga nanti bisa digambarkan. Lalu bagaimana skema kabel-kabelnya gitu, jalur-jalurnya, itu juga silakan nanti digambar. Untuk pewarnaan saya bebaskan ya, nanti kita bisa pakai warna apa saja untuk konsep listrik. Lalu mengenai konsep jaringan air bersih, pertimbangan yang perlu kita lihat adalah apakah di dalam site kalian itu hanya menggunakan jaringan distribusi dari perkotaan ya, apakah hanya pakai PDAM atau
kalian juga menggunakan sumber air alternatif, misalnya di situ menggunakan sumur bor itu ya. Lalu di mana peletakan titik-titik kerannya itu juga harus dilihat. Kemudian bagaimana cara merawat softscape yang ada di landscape kalian. Jadi maksudnya tanaman di situ dia pipanya pakai apa, lalu mungkin untuk nyiraminnya dia pakai selang, apakah pakai selang atau langsung dari keran, atau dia ada sistem yang otomatis gitu, saya nggak tahu. Itu tergantung konsep kalian masing-masing. Juga nanti dibuat skema jalur perpipaan air bersihnya gitu. Jadi tampilkan di situ. Warna juga bebas, tapi biasanya untuk air bersih ini kita pakai notasi warna biru ya. Lalu mengenai konsep jaringan persampahan juga beberapa hal itu perlu jadi pertimbangan. Misalnya saja bagaimana sistem pengumpulan atau kolektor sampahnya gitu. Misalnya kalian di situ ada beberapa titik yang dipakai untuk titik tempat sampah gitu ya. Lalu apakah misalnya kalian menggunakan beberapa alternatif pengelolaan? Jadi misalnya di site kalian itu ada tempat untuk memilah ya, atau tempat untuk daur ulang dan seterusnya. Itu juga bisa ditampilkan di dalam konsep. Dan yang terakhir, desain tempat sampahnya itu sendiri juga bisa ditampilkan di situ. Apakah tempat sampahnya bentuknya general gitu, jadi maksudnya bentuknya sama seperti ini, atau kalian desain juga. Itu nanti akan menjadi nilai tambah di situ. Kemudian konsep jaringan limbah padat atau tinja yang menjadi pertimbangan adalah nanti septic tanknya itu di sebelah mana dari site-nya kalian gitu. Posisi septic tanknya itu di titik mana gitu. Kemudian sistemnya dia bagaimana? Jadi apakah pakai pipa gitu ya? Atau kalian menggunakan beberapa alternatif, misalnya dual system gitu ya, atau ada di situ kalian bikin double septic tank. Dan yang jelas kan di sini ada titik sumur resapan gitu. Jadi setelah dari septic tank tentunya kan airnya tetap perlu diresapkan dulu sebelum dia masuk lagi ke tanah. Jadi itu perlu dimasukkan di situ titik lokasi septic tank dan bentuk desain septic tank itu sendiri. Itu skemanya nanti terserah kalian mau bikin gambarnya dalam bentuk potongan bisa, atau dalam bentuk biasanya sih potongan ya, atau tampak juga bisa gitu. Lalu mengenai drainase, ini adalah pembuangan massa air tanah ya, secara alami atau buatan gitu, dari permukaan atau bawah permukaan suatu tempat. Nah ini pembuangan ini dapat dilakukan dengan satu, dia mengalirkan ya, atau menguras, membuang. Karena drainase ini dapat disebut sebagai usaha untuk mengontrol air tanah. Jadi drainase meliputi sistem treatment air buangan dari kamar mandi dan dari dapur. Jadi sebelum dia dibuang ke tanah itu kan harus ada treatment dulu gitu. Nah bagaimana treatmentnya itu? Supaya nanti air tersebut dia bisa dialirkan lagi di tanah. Yang kedua juga mengenai limpasan air hujan. Di saat kalian perlu dibuat drainase, sistem drainase seperti ini. Nah konsepnya tuh gimana gitu? Apakah dia mengelilingi bangunan atau justru di titik-titik bangunan? Itu silakan didesain. Itu ya. Ini contoh ya. Tadi sempat dibilang bahwa drainase itu ada drainase alami dan ada drainase buatan. Ini contoh yang alami gitu. Dari air yang di atas gitu ya, air permukaan yang di atas dia turun, kemudian sebelum dia masuk ke sungai dia ada filter dengan tanaman ini gitu. Kemudian untuk yang buatan juga sama, nanti ditampilkan pertimbangan mengenai bagaimana misalnya di site kalian saat turun hujan gitu, supaya nggak ada genangan gitu ya, bagaimana sistem aliran limpasan airnya. Lalu bagaimana sistem filtrasi atau filter air dari titik-titik afur.
tempat cuci piring ya, air kamar mandi dan seterusnya, sehingga nantinya air yang sudah bersih itu bisa dialirin ke saluran perkotaan. Kemudian misalnya di site kalian ada kolam ya, itu bagaimana itu sistem kuras atau sistem buangan airnya, itu juga perlu ditampilin. Ini ada contoh lain ya, tapi ini untuk air drainase perkotaan. Dia menggunakan open drain dan closed drain, ada dua sistem. Jadi itu untuk tugas minggu ke-13 kali ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya saat kalian bikin konsep infrastruktur dan drainase, yaitu mengenai misalnya bisa kita lihat beberapa hal di sini gitu. Misalnya ini tempat sampah gitu, titik-titik tempat sampahnya di mana, lalu sumber. Nah, ini sumber jalur air bersih, terus jaringan listrik itu titiknya dari mana gitu. Lalu dialirin di site itu kemana. Kemudian ada septic tanknya di sebelah mana gitu ya. Lalu limpasan air, misalnya jalur air hujan itu di mana gitu ya. Kemudian ada lampu taman juga itu perlu karena kalian pertimbangkan misalnya kondisi site kalian pada saat malam hari. Di situ kan nanti gelap ya. Jadi perlu untuk dilihat apakah gelap atau tidak gitu. Lalu saat hujan turun apakah dia banjir atau tidak, itu juga perlu kita lihat lagi ya, sistem drainasenya. Kemudian terakhir adalah terkait tanaman ya, bagaimana cara kita menyiram air untuk tanaman ini gitu. Untuk penugasan minggu ke-13, jadi silakan teman-teman mendesain konsep utilitas kawasan yang ada di site Anda, itu ya. Lalu konsep drainase juga dibuat, gambar dibuat dalam kertas A3 manual 2 lembar, lalu dikumpulkan di e-learning hari Rabu 26 Mei jam 20. Ya, itu dulu.